Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail kecil dari Hebron Al-Khalil, Palestina ke lembah gersang yang tidak memiliki pepohonan di kawasan Mekah. Rasulullah Ibrahim alaihissalam menempatkan sebagian keluarganya ini di samping Baitullah Al-Muharram. Tujuan penempatannya tersebut semata-mata untuk mendirikan sholat dan berdakwah tauhidullah kepada sebagian manusia. Selanjutnya Ibrahim alaihissalam kembali pulang ke Hebron demi melanjutkan tugas lainnya. Rupanya Rasulullah Ibrahim alaihissalam secara berkesinambungan mengontrol kemajuan kadernya di Mekah. Ada kalanya mereka berdua berjumpa, tapi ada kalanya mereka tak bersua. Kehidupan keluarga pejuang ini begitu luar biasa. Momen realisasi mimpi sang ayah menyembelih sang anak atas nama cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan epik cinta sejati. Wajar jika balasan yang diperoleh bukan hanya sesaat saja, tapi juga sepanjang masa. Terlebih keduanya pejuang tauhidullah ini bahu-membahu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun ulang Ka'bah demi mempersiapkan masa depan menyongsong kehadiran cucu sang Khatam al-Nabiyyin. Mekah kembali menjadi tujuan perjalanan ketika Ibunda Hajar melakukan kesepakatan konfederatif dengan Bani Jurhum. Mereka berhak mendapatkan air Zam-Zam dan diperbolehkan tinggal di sekitarnya. Adapun kewajibannya adalah menjaga keamanan Hajar dan Ismail alaihissalam. Secara bertahap Mekah mulai terlihat ada geliat kehidupan dan pembangunan kota. Untuk penguat konfederasi, Ismail alaihissalam menikahi putri Bani Jurhum. Inilah awal sejarah Mekah baru. Kurang lebih 3 abad setelah pengutusan Rasulullah Ismail alaihissalam di Mekah, Rasulullah Syuaib alaihissalam diutus untuk kawasan Al-Bada atau lebih dikenal dengan Madian di sebelah barat daya Hijaz. Syuaib alaihissalam termasuk keturunan Rasulullah Ibrahim alaihissalam dari jalur Madian bin Ibrahim alaihissalam. Boleh jadi daerah tersebut termasuk titik dakwah yang dibuat oleh Rasulullah Ibrahim alaihissalam seiring perintisan dakwah di Mekah. Karena bagaimanapun Madian termasuk rute perjalanan dari Hebron ke Mekah atau sebaliknya. Dalam beragama, mereka menganut sekularisme. Dogma agama tidak boleh mencampuri dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama dipandang sebagai urusan domestik antara individu dengan Tuhannya. Seruan Rasulullah Syuaib alaihissalam tidak masuk dalam nalar sekularisme mereka. Kecaman secara sosial dan ekonomi terhadap Syuaib alaihissalam berdasarkan pandangan materialisme. Penduduk Madian merupakan penganut paganisme yang menyembah Al-Aikah. Penduduk Madian merespon secara negatif terhadap seruan Syuaib alaihissalam untuk kembali kepada ajaran tauhidullah. Penolakan mereka lebih dominan berdasarkan kalkulasi ekonomi. Jika mengikuti seruan Syuaib alaihissalam, maka teori ekonomi mereka tidak akan berlaku, dan ini merupakan kerugian besar. Pada akhirnya mereka lebih memilih untuk bertahan dengan keyakinannya seraya menantang untuk didatangkan azab. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka sebagaimana kaum Samud telah dibinasakan. Gempa besar disertai suara menggelegar menjadikan penduduk Madian mayat-mayat bergelimpangan. Seolah-olah mereka belum pernah terdiam di tempat itu. Selain mendakwahi penduduk Madian, Rasulullah Syuaib alaihissalam memiliki tugas penting lainnya. Syuaib alaihissalam menjadi mentor dalam rangka mempersiapkan kader untuk bertugas di Mesir. Kader tersebut tidak lain adalah Musa alaihissalam bin Imran. Saat itu posisi Musa alaihissalam sebagai buronan para penguasa Mesir. Ia menyelamatkan diri ke Madian. Perjumpaan kedua tokoh ini sebagai puncak pembinaan sebelum Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasulullah. Hubungan Syuaib alaihissalam dan Musa alaihissalam tidak hanya sebatas ideologis saja, tetapi dikuatkan dengan ikatan pernikahan.
Musa alaihissalam menikahi salah satu putri Syuaib alaihissalam. Musa alaihissalam menghabiskan waktu membina sekitar 10 tahun di Madian. Jazirah Arab memiliki peradaban besar kembali sekira 6 abad setelah bangsa Madian dimusnahkan. Peradaban tersebut hadir di masa kekuasaan dinasti Saba di Arab Selatan. Berdasarkan riwayat Tirmizi dan Abu Daud, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa Saba bukanlah nama sebuah negeri dan bukan pula nama seorang perempuan, melainkan seorang laki-laki yang menurunkan 10 keturunan bangsa Arab. 6 orang bermukim di Yaman dan 4 orang bermukim di Syam. Dalam berbagai literatur sejarah, dinasti Saba banyak dikisahkan ketika dipimpin oleh seorang perempuan. Menurut mayoritas pendapat bernama Balqis, keturunan ke-6 dari Saba. Ia memiliki berbagai kelengkapan negara, termasuk memiliki istana megah. Pada awal masa kepemimpinan Balqis, agama resmi dinasti Saba adalah menyembah matahari, sedangkan pemerintahannya menerapkan sistem demokrasi. Dinasti Saba memiliki kekuatan dan keterampilan militer cukup besar yang ditopang oleh kemakmuran secara ekonomi. Periode kepemimpinan Balqis bersamaan dengan masa Rasulullah Sulaiman alaihissalam. Penguasa dinasti Saba ini mendapatkan surat dakwah dari Rasulullah Sulaiman alaihissalam. Sebagai respon dakwah tersebut, Ratu Balqis mengambil langkah diplomatik dengan cara mengutus duta disertai berbagai hadiah. Ketika langkah ini mengalami kegagalan, maka ia beserta rombongan mengadakan kunjungan kenegaraan ke kerajaan Sulaiman alaihissalam. Pada akhirnya, setelah mengakui kezalimannya selama ini, Ratu Balqis mendeklarasikan keislaman di hadapan Sulaiman alaihissalam. Dengan semangat baru, Balqis membangun kerajaan sedemikian maju. Berdasarkan beberapa pendapat, Balqis merupakan pembangun atau setidaknya membangun ulang bendungan Ma'rib menjadi lebih besar lagi. Hasil pertanian dan perkebunan semakin meningkat berkat ketersediaan irigasi sepanjang waktu, sehingga menjadikan kerajaan sebagai model ideal dari sebuah negeri. Seiring dengan kemajuan, maka berdirilah banyak kota di sekitar wilayah kekuasaan dinasti Saba. Bahkan menurut salah satu versi, dalam rute perjalanan antara Arab Selatan dengan Arab Utara terdapat sekitar 4.700 kota saling sambung menyambung. Kisah Saba tidak bisa dipisahkan dengan kisah kaum Tuba. Dua nama ini berkaitan dengan kerajaan Arab Selatan. Mayoritas mufasir dan ahli sejarah mengatakan bahwa Tuba merupakan sebuah gelar bagi penguasa di Arab Selatan, terutama dari keturunan Himyar. Tuba bagi mereka layaknya Kisra bagi Persia, Kaisar bagi Romawi, Najasyi bagi Habasyah, Fir'aun bagi Mesir, dan lain-lain. Beberapa mufasir berpandangan bahwa antara Saba dengan Tuba adalah satu kesatuan. Saba adalah nama negerinya, sedangkan Tuba merupakan gelar rajanya. Termasuk Ratu Balqis adalah salah satu Tuba dari negeri Saba. Secara kronologis, kekuasaan dinasti Saba setidaknya sudah ada sejak abad ke-10 sebelum Masehi dan berakhir pada abad kedua sebelum Masehi. Adapun penanggalan kekuasaan para Tuba sekitar abad ke-4 sampai abad ke-6 Masehi. Setidaknya hal ini terlihat dari masa kekuasaan Tuba Abu Karib Asad Kamil sekitar tahun 385 sampai 420 Masehi. Sedangkan masa Zunuwas selaku Tuba terakhir berkuasa sampai 525 Masehi ketika dikalahkan oleh Abisinia. Perbedaan Saba dengan Tuba adalah dua nama dinasti yang berkuasa. Dinasti Saba lebih dahulu berkuasa dibanding dinasti Tuba. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama berkuasa di seputar wilayah Arab Selatan. Dinasti Saba di bawah kepemimpinan Balqis yang menerapkan ajaran Tauhidullah menjadikan kerajaannya sebagai Baldah Thayyibah Warabun Ghafur. Hanya saja ketika di bawah kepemimpinan dinasti Tuba,
rakyatnya meninggalkan dan mendustakan seruan Rasulullah, sehingga kaum Tuba dibinasakan. Dalam Al-Quran, kaum Tuba sebagai keturunan Qahtan di Arab Selatan dengan segala kelebihannya dijadikan pembanding bagi musyrikin Mekah yang berasal dari keturunan Adnan. Kualitas kaum Tuba jelas-jelas jauh melebihi kaum musyrikin Mekah, tetapi tetap saja dibinasakan jika mereka mendustakan para rasul.